Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam pun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk yang sakit, yang tidak enak badan, semoga cepat sembuh. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ini ada berita yang bikin panas tetangga ya. Jadi pandit Vietnam dan Malaysia itu makin panas dengan sejarah terciptanya bola Indonesia ya. Jadi hal ini itu sangat membanggakan untuk timnas Indonesia. Dan perlu diketahui ya, kita kan timnas Indonesia terus mendulang prestasi di dunia sepak bola Asia Tenggara ya. Jadi timnas U17 sukses mengamankan 1 tiket di putaran Piala Asia tahun 2025. Nah, kisah sukses ini melengkapi catatan Indonesia yang sebelumnya juga lolos ke Piala Asia U20 dan level U23 ya. Dan termasuk senior juga. Jadi kita ada 4 semuanya masuk ke Piala Asia. Nah, laga terakhir kemarin antara timnas Indonesia lawan Australia hari Minggu tanggal 22 Oktober malam ya, waktu Indonesia. Garuda Muda bermain dengan skor imbang 0-0. Hasil imbang itu membuat Indonesia sukses mengamankan posisi kedua klasemen G, grup G dengan 7 poin. Indonesia hanya kalah selisih gol dari Australia yang menjadi juara grup. Kesuksesan ini menandakan Indonesia berbeda kelas dari negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan yang terbaru, ya, ini yang diributkan oleh pandit-pandit Vietnam dan Malaysia ya. Timnas Indonesia masuk pot 1 di Piala Asia U23. Ya, jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah timnas Indonesia U23 menempati pot pertama dalam drawing kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2020. Keberhasilan ini tidak hanya menandai kemajuan pesat dari timnas ya, timnas muda ya, tetapi juga mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu kekuatan yang diakui di Asia dengan menempatkan jadi pot pertama di timnas Indonesia ya. Nah, inilah yang bikin sewot pandit-pandit Malaysia dan Vietnam. Bilangnya PSSI nyogok AFC bilangnya. Ya tapi nggak apa-apa, dia mau keluar-keluar itu kan rasa tandanya iri ya. Jadi untuk timnas Indonesia U23 memiliki peluang untuk mendapatkan lawan yang relatif lebih mudah di dalam fase kualifikasi ya, memberikan keunggulan strategi dalam perjalanan menuju Piala Asia U23 tahun 2026 yang akan digelar tahun depan ya. Kesuksesan tim U23 mencapai pot pertama adalah buah dari pencapaian mereka di Piala Asia U23 tahun 2024 di mana mereka berhasil menembus babak semifinal ya. Prestasi ini telah menempatkan mereka di puncak klasemen level Asia di samping negara-negara kuat lainnya yang juga akan mengisi pot 1 ya. Jadi ini adalah mencatat sejarah, artinya mendapatkan pot 1 baru kali ini ya. Jadi di Piala U23 ya langsung tembus 4 besar kan loh kemarin itu yang mengantarkan Indonesia sekarang di pot 1. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, dengan pot 1 ini kan meradang itu, media dan pandit Vietnam serta Malaysia protes karena saat ini
Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara yang paling bersinar. Mereka sedikit heran dengan keputusan AFC ini. Bahkan salah satu media Vietnam menyebut Indonesia telah menyogok AFC agar Indonesia masuk ke pot 1. Apa yang terjadi dengan bagian pot ini sudah di luar nalar. Jika Indonesia mampu menembus langsung pot 1 dan akan membuat mereka akan bertemu lawan-lawan yang lebih mudah. Tulis The Town ya, dalam satu artikelnya. Tentu semakin prestasinya Indonesia, semakin banyak negara yang ingin menjatuhkan. Padahal sudah jelas aturan AFC tentang pembagian pot dalam Piala Asia. Aturan penentuan pot untuk kualifikasi Piala Asia U23 didasarkan pada pencapaian masing-masing negara pada turnamen sebelumnya ya. Karena timnas Indonesia U23 sukses menembus semifinal di Piala Asia U23 tahun 2024, maka posisi mereka di pot 1 untuk kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Sudah dipastikan masuk pot 1, memberikan kepercayaan diri yang lebih bagi para pemain dan pelatih timnas Indonesia U23. Dengan beradanya di pot tertinggi, timnas Indonesia U23 akan berpeluang terhindar dari beberapa negara terkuat babak kualifikasi ini ya. Bisa menjadi keuntungan penting yang meningkatkan peluang mereka menjadi lolos dan bermain di Piala Asia U23 ya. Jadi hal ini termasuk pencapaian tertinggi yang pernah diraih oleh timnas U23 ya. Nggak salah-salah ya. Kita tiap hari kan melihat yang di pot 1 ini. Yang paling langganan pot 1 itu kan Jepang, Korea ya. Itu saya udah kayak Australia. Nah, sekarang Indonesia merasakan di pot 1 ya. Jadi harus kita syukuri bahwa timnas U23 mencatatkan sejarah masuk pot 1 ya. Dan mudah-mudahan langkahnya U23 ini akan diikuti oleh U20, U17 ya. Kalau prestasinya naik terus, kemungkinan besar nanti akan bisa masuk pot 1 lagi ya. Nah, ini U17 kan sudah tanda-tandanya untuk menembus level Piala Dunia nanti ya. Di tahun depan ini mudah-mudahan kita semua tim official mendapat berkah ya dan dukungan baik dari dalam maupun luar negeri. Terima kasih. Merdeka.